seperti biasa sudah ada beberapa komentar di Twitter tentang jawaban dari pertanyaan yang sudah kita berikan tentang topik malam ini. Dan pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan saat memasuki usia pensiun? Berikut adalah jawabannya. Yang pertama dari Sutikno. Paling enak setelah pensiun sih punya kontrakan. Jadi nggak usah capek-capek lagi masa tuanya. Hehehe. Ide bagus ya. Ada berikutnya dari Tarjo. Pensiun, mendingan punya usaha ternak hewan, sapi atau kambing sih menurutku oke juga tuh. Berikutnya dari Reni, sehabis pensiun kebanyakan ya bikin suatu usaha sih. Dan yang terakhir dari Alfred, bertani. Simple dan tegas. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan lewat Twitter kami @possiblemetrotv. Ya, banyak sekali usaha yang bisa dilakukan ketika pensiun ya. Kalau tadi mungkin sempat dicontohkan kontrakan, bertani, berternak. Menurut Abah sendiri bagaimana? Masing-masing orang tuh punya jalur sukses sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa niru orang lain. Karena berbeda caranya, berbeda Jadi, bentuknya. Kalau ada orang sukses di piara binatang, kita belum tentu gitu. Ya. Ada sukses di pertanian, kita belum tentu di sana gitu. Jadi kita mesti lihat diri kita siapa sih, cocoknya di mana sih, dan jangan niru orang. Ya. Terutama dalam hal kinerja ya. Kalau dalam hal moral kita harus niru, tapi dalam kinerja tidak boleh. Masing-masing ada jalurnya itu. Oke, setuju. Dan dari yang saya bisa simpulkan dari beberapa contoh-contoh sukses orang yang sudah pensiun dan mulai usaha dan berhasil hidup bahagia sejahtera, biasanya ada 3 hal sih yang harus diperhatikan. Jadi pertama, usaha itu biasanya tidak beresiko tinggi, ya. Dan yang kedua, usaha itu juga biasanya sesuatu yang mudah. Seperti yang tadi Abah juga bilang. Dan yang ketiga, biasanya sesuatu yang memang dia suka. Jadi kalau sangat berhasil bagus, tapi kalau tidak, setidaknya itu menjadi sebuah hobi, sebuah kegiatan yang mungkin mereka bisa lakukan. Jadi sangat sejalan dengan apa yang sudah Abah sampaikan di segmen sebelumnya tadi ya. Oke, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat Abah. Oke. Kembali ke pertanyaan saya sebelum break tadi. Abah sempat merekomendasikan bahwa sebelum pensiun sebaiknya kita paralel dulu. 2 pekerjaan kita lakukan bersama-sama. Dan pertanyaan saya, kapan waktu yang ideal untuk kita mulai paralel dan mempersiapkan itu? Ya minimum 2-3 tahun lah minimum. Supaya nanti bisa pas gitu. 2-3 tahun? Kalau enggak nanti repotnya kan anjlok dulu gitu. Baik. Dan apakah ada trigger atau titik point di mana seseorang itu bisa menentukan, oke, inilah saatnya saya sudah siap untuk mulai memilih salah satu? Sebenarnya sih sebaiknya ya, awalnya adalah temukan diri dulu gitu. Sehingga kita tahu kita sebenarnya yang mana sih, apa namanya, jalurnya mana. Nah, itu bisa tiap saat. Kalau kita pada saat umur katakan 30, pada saat diri kita di tempat sana, ya buru-buru siap-siap ke sana gitu. So, kalau begitu kita pindah ke tempat yang panggilan kita, itu nggak usah pensiun lagi nanti gitu. Karena sudah pada jalur dan kita menyukai kan? apa yang kita kerjakan ya. Iya. Oke, baik. Kalau dari Pak Dedi, ya, terlihat sangat penting untuk kita benar-benar menyukai dan mencintai apa yang kita lakukan, khususnya di saat-saat pensiun. Ya, Miss. Bicara soal suka, banyak orang terjerat mengenai rasa suka yang salah. Jadi kalau nggak mau masa pensiun kita menderita, evaluasi rasa suka kita pada apa yang kita jalani. Karena jangan-jangan begini, banyak terjadi, misalkan karena saya sahabatan dekat sama si A, dia baik sekali sama saya, sehingga saya ada emosi yang positif sama dia, tanpa saya sadari, saya akan mengadopsi rasa sukanya dia. Dia sukanya di bidang pendidikan. Ingat, saya sudah nggak netral, karena saya senang sama dia, dia baik sama saya. Tanpa disadari, ada kemungkinan saya akan suka juga bidang pendidikan. Tapi itu suka adopsi, rasa suka adopsi. Nanti umur 40-50 baru menyadari, kok kayaknya salah ya. Tapi aku selama ini suka kok, itu suka yang palsu karena kita meniru gitu loh. Nah, atau hal yang kedua, kita lihat orang kaya gitu ya, di bisnis B, di suatu industri, suatu bidang dia kaya raya. Wah, kalau jadi dia keren ya, banyak duitnya, passive income misalkan. Hati-hati, kalau Anda hanya suka hasilnya, suka duitnya, itu bukan suka yang harus dituruti, bahaya loh itu. Oh dia kaya, dia hebat, duitnya banyak pasti.
Anda hanya suka pada hasilnya, tapi prosesnya Anda nggak sukai, itu akan menjerat. Nanti umur 50-an, salah deh rasa sukaku selama ini. Ya, kalau nggak mau ikut tes yang memang spesifik dari psikologi, bisa dengan cara yang saya sampaikan pada malam ini adalah Anda banyak bersahabat sama orang yang sudah mature umur 40-50 dan memang dia senang dan happy dengan pekerjaannya. Lalu Anda cocok-cocokan gitu ya. Si C, dia itu mirip sekali kepribadian dengan aku. Mirip sekali. Sifatnya sama. Berarti kalau dia sukses di situ, kita juga bisa niru. Karena sifat kita itu petunjuk dari Tuhan untuk kita ke arah mana. Setuju? Ya. Jadi kita bisa lihat contoh yang udah jadi. Si C ini, dia sifatnya begini, kesukaannya begini, dan dia sangat makmur sekarang, dan dia happy. Aku bisa tiru, gitu loh. Meskipun nggak ada orang yang sama, ya, tapi itu bisa menjadi petunjuk buat kita, gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dedi. Ya, Pak James, ada yang bisa ditambahkan? Ya, kembali lagi tadi Abah selalu ingatkan ya, temukan diri, cari tahu bakat Anda di mana, bakat-bakat Anda di mana, cari tahu unggulan Anda di mana, kekuatan Anda di mana. Dan tadi Abah juga bilang beliau sudah ciptakan satu sistem di mana kita bisa tes bakat kita online. Ini adalah sistem yang diciptakan oleh Abah Rama sendiri. Ini produk Indonesia. www.temubakat.com. Pulang cepat-cepat isi, 10 menit sudah dapat hasilnya ya. Dari sana langsung Anda ketahuan Anda salah jurusan. Dan gratis ya Pak James ya. Yes. Oke, jadi terima kasih sekali lagi, tepuk tangan dong buat Pak James B. Ya, kita akan bahas terus pastinya dan lebih menarik lagi karena kita juga akan membuka pertanyaan ya, kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita malam ini. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin yang pakai baju pink dan jilbab warna-warni, silakan. Perkenalkan, namanya siapa? Nama saya Rizka. Rizka. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita sudah mencoba menggali diri kita, tetapi kita masih belum dapat menemukan jati diri kita yang sebenarnya? Usaha apa saja yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rizka. Sudah berusaha mencari, tapi sulit untuk ditemukan. Bagaimana langkahnya? Sekarang nyarinya gimana sekarang Selamat? Kalau sampai nggak ketemu gitu. Saya tuh orangnya suka mengajar. Saya suka mengajar, tapi kok kayaknya saya nggak di sini gitu. Ya. Oke, Iya. mungkin enjoyment tadi ya. Mengajar itu masih baru klasternya ya. Saya misalnya suka ngajar. Tapi kalau saya ngajar anak SD sama TK, saya nggak bisa. Karena saya nggak punya empati. Jadi kita mesti lihat ngajar siapa dulu gitu. Terus ngajar apa nih? Kalau saya suruh ngajar sejarah juga nggak bisa sejarah gitu. Sampai saya tidak punya bakat konteks. Saya nggak suka sama situasi di belakang. Ya. Terus saya mesti ngajar berapa orang? 1, 30, 200, apa 1000. Tapi ada juga dosen hebat banget. Begitu muridnya 200, dia sakit. Tergantung tadi ya, caranya berbeda. Jadi kita ya. mesti gali. Kamu nggak sukanya di mana nanti gitu. Semoga menjawab pertanyaan Anda. Ya. Energi yang positif dari mana? Dari pekerjaan yang kita menikmati ya. So find your passion and eventually the money will come to you.